Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Kita jumpa lagi di channel Adia Batrika, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi untuk Pisces dengan tema Jangan Takut. Tragedi ini akan menjadi awal terindah dalam hidupmu. Namun di sini perlu saya ingatkan ya, bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Dan bacaan ini hanya sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan atau motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita akan shuffle kartunya. Namun di sini perlu saya ingatkan ya, untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energinya bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan atau seseorang yang sedang ada dalam pikiran kamu saat ini. Jadi dengarkan dan rasakan. Namun ini tidak akan bisa 100% resonate dengan kamu karena ini energi banyak orang. Pastikan ambil yang bermanfaat dan yang positif dari bacaan ini. Namun apapun nantinya yang disarankan oleh kartu ini, pada akhirnya semua kembali kepada diri kamu. Karena di sini kamulah yang paling tahu apa yang terbaik dan apa yang membuat kamu bahagia. Oke, dan dari tebaran kartu ini di sini ada Two of Pentacles, ada The Hierophant, ada Ten of Pentacles. Di sini juga ada Knight of Swords dan di bottom of the deck kita ada King of Cup. Zodiak yang terkoneksi atau yang sedang berdealing dengan kamu. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini juga ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces dan Scorpio. Dan untuk zodiak kamu yang tidak ada di sini, tetapi kalau seandainya cerita ini masuk ke dalam kehidupan kamu, artinya kartu ini untuk kamu. Ini resonate untuk kamu. Oke. Dan di bottom of the deck kita ada King of Cup. Saya melihat tragedi yang mungkin kamu alami atau yang telah kamu alami ini justru membuat kamu lebih termotivasi ya. Membuat kamu lebih semangat lagi, membuat kamu lebih bisa bangkit, lebih bisa tahu bagaimana cara untuk bangkit dari keterpurukan. Karena mungkin tragedi yang kamu alami ini membuat hidup kamu sulit, terpuruk, kecewa, penuh dengan kesedihan. Tapi di sini ada King of Cup. Artinya di sini saya melihat justru hal-hal yang menyakitkan kamu itu membuat kamu lebih bisa menemukan kekuatan dalam diri kamu untuk bisa bangkit dari situasi yang sangat menyulitkan kamu saat ini. Karena di sini kamu mulai menyadari untuk segera keluar, mencari cara untuk bisa keluar dari keadaan yang sama sekali tidak membuat kamu bahagia, membuat kamu sulit, tersiksa. Ini bisa tentang finansial kamu yang sedang terpuruk, hubungan kamu yang tidak baik-baik saja, karena mungkin banyak tragedi, pertengkaran dalam hubungan kamu yang mungkin tidak ada alasan, tidak ada sebab akibat yang tiba-tiba pertengkaran itu muncul karena mungkin ada keegoisan, ada saling curiga dalam hubungan kamu.
banyak hal yang mungkin terjadi, bisa dalam hubungan, dalam rumah tangga kamu. Artinya di sini kamu mencoba untuk mencari jalan terbaik ya, menemukan cara untuk bisa memperbaiki semua keadaan mungkin yang telah rusak, yang telah hancur dalam kehidupan kamu. Banyak hal mungkin tragedi yang terjadi mungkin dalam kehidupan kamu ya. Bisa tentang dikhianati oleh pasangan kamu atau mungkin rekan kerja, dibohongi, atau mungkin bisnis kamu sedang lagi banyak masalah, kemunduran. Artinya kamu merasa saat ini berada di titik terendah dalam hidup kamu. Namun di saat itulah kekuatan muncul dalam diri kamu untuk bisa membenahi apa yang telah hancur, apa yang telah rusak dalam kehidupan kamu, agar semua bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke? Dan di sini saya melihat ada Two of Pentacles dan ada The Hierophant. Dan kejadian-kejadian ini atau peristiwa tragedi yang mungkin kamu alami atau yang telah kamu alami justru bisa mendekatkan diri kamu kepada Tuhan ya. Membuat kamu lebih belajar, lebih bisa merenung tentang apa yang telah terjadi, tentang menyadari apakah kamu pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan kamu, apakah kamu pernah menyakiti seseorang, semua itu kembalikan kepada diri kamu, kamulah yang tahu jawaban dari semua itu. Oke, pada akhirnya apapun yang terjadi membawa keseimbangan dalam kehidupan kamu, membuat kamu lebih dekat kepada Tuhan, lebih bersyukur tentang apa yang kekuatan yang telah kamu miliki saat ini untuk bisa menjalani semua tragedi yang sangat menyakitkan kamu. Karena di sini kamu lebih bisa tenang, kamu lebih bisa menyelam ke dalam diri kamu sendiri untuk lebih bersabar terhadap ujian atau cobaan yang diberikan kepada Tuhan kepada kamu, karena bisa saja ini adalah awal terindah untuk hidup kamu ke depannya. Bisa tentang kamu mendapatkan bisnis, pekerjaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, atau mungkin hubungan yang lebih baik dari sebelumnya, asal di sini kamu lebih bisa mengendalikan diri kamu, lebih bisa tenang, lebih bisa menyeimbangkan antara pikiran, hati kamu. Artinya pastinya semua itu dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke? Dan di sini saya juga melihat semua yang terjadi ini juga akan membawa keberkahan ya, membawa kecukupan dalam hidup kamu, keluarga kamu, membawa kebahagiaan. Karena justru hal yang terjadi, peristiwa yang mungkin membuat kamu kebingungan, tersakiti, justru akan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Pada akhirnya semua akan membawa kamu kepada kenyamanan dalam kehidupan kamu, keluarga kamu, kedamaian dalam hati dan jiwa kamu. Ternyata apa yang telah hancur, apa yang telah hancur, apa yang telah rusak, hubungan, rumah tangga kamu, usaha, ternyata bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa yang telah hilang mungkin bisa digantikan dengan yang lebih baik lagi tentunya. Artinya apapun yang terjadi selalu akan ada kebaikan setelah itu. Selalu akan ada hikmah setelah peristiwa yang mungkin sangat menyakitkan yang kamu alami. Meskipun di sini kamu harus tetap berjuang ya, kamu harus tetap berjuang untuk memperbaikinya. Meskipun perjuangan itu tidak sesulit yang di awal, tapi di sini kamu lebih harus kuat untuk mental kamu harus lebih kuat untuk menjalani semua ini, karena pasti akan ada rintangan dan hambatan yang berbeda dari biasanya. Oke? Tantangan dan rintangan yang tidak akan sama dari sebelumnya. Jadi persiapkan diri kamu, mental kamu untuk bisa menghadapi apapun ujian, cobaan kehidupan kamu untuk ke depannya. Karena bisa saja semua itu akan membawa kamu ke level hidup selanjutnya, menjadi awal terindah dalam kehidupan kamu. Oke? Karena memang terkadang apa yang terjadi ini tidak pernah kamu sangka-sangka ya. Tidak pernah kamu duga-duga, tragedi yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu tidak akan pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi yakinlah, di saat kamu mulai bisa menerima, ini adalah takdir kamu. Ini adalah hal yang memang harus kamu terima. Maka di saat itu, kamu akan bisa mengambil hikmah dari setiap itu. Karena di sini kamu ada kesabaran, pertahanan dalam kehidupan kamu untuk bisa melewati masa-masa tersulit dalam kehidupan kamu. Pada akhirnya kamu akan bisa berjuang kembali, tersenyum kembali. Kamu tidak mau larut dalam kesedihan, kamu harus struggle kuat untuk bisa menghadapi apapun yang kamu alami saat ini.
hal tersulit apapun yang saat ini sedang kamu alami atau yang telah kamu alami. Oke, kita lanjut untuk Pisces. Oke. Dan saya melihat di sini ini hanya masalah waktu ya. Kamu sepertinya harus bersabar, akan ada waktunya untuk kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan dalam kehidupan kamu. Cepat atau lambat, kebahagiaan akan kamu dapatkan, kesuksesan, keberlimpahan akan kamu dapatkan di sini. Karena dari sini wait for winter. Artinya perjuangan yang telah kamu lakukan akan ada saatnya semua itu akan mendapatkan hasil. Karena memang tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Kamu harus percaya akan ada keajaiban, kemudahan dalam urusan kamu, dalam mencapai apa yang kamu impikan di sini. Pada akhirnya kamu akan lebih bisa memiliki kehidupan yang lebih seimbang, sempurna. Karena memang inilah harapan kamu. Atau bisa tentang mencintai dan dicintai. Saling mengerti dan saling mendukung terhadap hal-hal yang positif. Oke, percaya akan ada waktunya untuk kamu mendapatkan kesuksesan, hubungan yang baru, yang saling mencintai, keberlimpahan, dan kesuksesan. Percaya akan ada keajaiban untuk kamu. Hanya di sini perlu menunggu waktu, bersabar, dan akan ada proses untuk semua itu. Oke, dan di sini saya melihat kamu sudah lebih bisa berdamai ya. Berdamai dengan apa yang telah terjadi. Entah itu di masa lalu kamu atau yang sedang kamu alami saat ini. Kamu sudah lebih bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu menikmati proses ini. Proses menuju kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kamu. Proses yang tidak mudah ya untuk bisa naik ke level kehidupan selanjutnya. Oke. Namun saya melihat di sini kamu sudah berani untuk melangkah, berani untuk memutuskan sesuatu dalam kehidupan kamu. Oke, kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu kamu. Karena kalau kamu tidak berani, kalau kamu masih stuck di situ-situ saja, kamu tidak akan tahu apa yang akan kamu dapatkan ke depannya. Hal besar apa yang akan ada di sebalik pintu ini kalau kamu tidak berani. Jadi beranikan diri kamu untuk melangkah terhadap sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru, tentang hubungan yang baru, mencintai seseorang, belajar kembali, menyukai atau mencintai seseorang, membuka hati kamu, membuka pintu hati kamu, dan mungkin dalam bisnis atau usaha, meskipun ada ketakutan ya, pasti akan ada ketakutan, akan ada keraguan, karena takut tragedi atau peristiwa yang menyakitkan kamu terjadi lagi. Tapi kendalikan. Kamu harus bisa mengendalikan rasa takut. Mengendalikan rasa takut dalam diri kamu. Kamu harus mulai berani untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kamu. Karena kamu tidak akan pernah tahu jika kamu tidak berani. Jadi berani untuk memulai sesuatu yang baru, melangkah ke arah yang lebih positif dalam kehidupan kamu. Karena yakinlah apapun tragedi atau permasalahan yang terjadi atau yang telah kamu alami, kamu harus bisa kuat untuk melewatinya, berani menghadapinya. Karena yakin akan ada selalu kemudahan, akan ada kebaikan setelah apapun yang peristiwa yang mungkin tragedi yang menyakitkan kamu. Yakinlah di saat kamu mulai menemukan kepercayaan di diri kamu, kekuatan, keberanian dalam diri kamu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kamu. Dan percayalah, tragedi apapun yang kamu alami ini justru akan membawa awal terindah dalam kehidupan kamu. Oke, segini dulu readingannya untuk Pisces. Semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energimu. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Pisces dimanapun berada.
Karena mungkin ada sebagian Pisces yang saat ini masih bersedih, masih kecewa, masih dalam ketakutan, kekhawatiran. Dan semoga dengan ini Pisces lebih bisa menemukan kekuatan dalam dirinya, keberanian dalam dirinya untuk melangkah ke sesuatu hal yang lebih positif. Oke, agar kamu mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kamu. Kamu tidak boleh larut dalam kesedihan, kekecewaan, atau jiwa yang terluka. Kamu harus kuat melewati semua itu, proses ini. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kamu. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih optimis lagi untuk kedepannya, untuk masa depan yang lebih indah dan masa depan yang lebih bahagia. Oke, dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!